Aku Bobby. Halo, aku Chris. Bobby and Chris chat segera dimulai. Cici. Bobby, Chris, chat. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Seperti yang dijanjikan di episode sebelumnya, kali ini ada khusus nih segmen baru, yaitu Bicek. Bobby, Chris, enak, kepo. Hiii. Di episode perdana ini di Bicek, Bobby dan Chris sudah ditemani dengan seorang guest star atau bintang tamu khusus yang akan dikepoin atau ya diwawancara lah istilahnya gitu ya, membahas tentang topik tertentu. Kali ini kita akan membahas soal menyukai yang dikerjakan dan mengerjakan yang disukai. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya karena tamunya sudah di sini nunggu. Jadi aku perkenalkan, ini Mas Rian. Silakan sapa dulu Mas Rian ke Sobat Boci, perkenalan begitu. Halo Sobat Boci, perkenalkan nama saya Mas Rian. Senang sekali bisa diundang oleh Sobat Boci. Saya lebih kenal Chris sih daripada Boci. Ya nih, Bob yang mau ditanya-tanya dari Mas Rian nih, Bob. Oh ya, nanti ini gantian sama Chris ya, karena kan lebih kenal, aku tidak dikenal. Jangan gitu lah. Kamu kan juga bagian dari sini gitu ya. Tanya-tanya boleh. Oh ya udah ya, gak apa-apa. Chris dulu aja deh. Ya sudah. Makasih banget loh Bobby. Jadi gini, mau cerita statusnya gitu ya. Tapi kan tahu Mas Rian ini sudah menikah. Bukan status itu yang aku tanya. Status itu loh, pekerjaan gitu. Nah, mungkin dari Mas Rian bisa cerita dulu status pekerjaannya gimana. Oh, oke. Ya, thank you, Chris. Oh iya, aku pernah ketemu Bobby ya. Pernah ketemu Bobby sih. Iya, pernah kok. Aku dilupakan. Enggak lah. Ya itu. Sorry Bob. Kita pernah ketemu ya. Tapi aku ingat Chris. Oke, untuk status pekerjaan saat ini Mas Rian bekerja di NGO. Nama NGO-nya Prestasi Junior Indonesia. Mas Rian bekerja sebagai pendamping masyarakat, di mana fokusnya adalah dalam pendamping masyarakat ini melalui program coaching kayak gitu, Chris. Nah, selama ini Mas Rian sudah hampir 5 tahun bekerja di NGO dan melakukan pendampingan mulai dari di daerah Jawa Timur sampai di Papua ya. Tapi selama ini masih di Jawa Timur, Papua, dan Madura sih. Baru di daerah situ aja. Oh ya. Nanya tentang suka duka. Tapi suka duka sudah terlalu mainstream banget pertanyaannya ya. Oh ya, kita ganti. Jangan suka duka, terlalu mainstream. Kita kan anti mainstream ya. Kita anti mainstream. Nah, selama kerja tadi kan 5 tahun kan. Nah, Chris aja cuma tahan 3,5 tahun dulu. Jadi jangan buka aib dong. Lah ceritain yang lain sih gimana sih? Oh ya, sorry. Kan Mas Rian kan 5 tahun. Nah, ini kenapa kok bisa tahan lama di situ 5 tahun? Kan Chris aja soalnya sebentar aja nggak tahan. Ulang itu lagi ya sudah. Mas Rian silakan. 5 tahun itu masih sebentar itu, Bob. 5 tahun bekerja itu masih sebentar. Kok lama ya, lebih dari 10 tahun itu mungkin udah lama ya. Jadi yang buat Mas Rian ya karena Mas Rian suka dengan pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat. Terus kemudian secara jam tidak kaku dan juga tidak kantoran. Maksudnya dari pekerjaan Mas Rian ini lebih banyak di lapangan ya, bertemu langsung dengan masyarakat, kita langsung ngobrol-ngobrol, kita membicarakan tentang suatu tujuan bisnisnya untuk diproses menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi Mas Rian ini tertarik atau suka dengan aktivitas yang berhubungan dengan bertemu bersama masyarakat, seperti itu. Gitu, Bob. Jadi Mas Rian ini senang pokoknya kalau pas ngobrol-ngobrol kayak gini nih.
Nah, ini Mas Ren seneng nih saat sekarang nih bisa ngobrol dengan Bobby dan juga dengan Chris. Tapi lebih seneng sama Chris sih. Ya udah, aku skip aja lah. Yo kau jangan gitu dong. Masa di skip sih? Enggak lah, jangan lah. Nanti namanya podcastnya aja Bobby dan Chris itu. Masa kamu nggak ada? Ya Mas Rian gitu terus Bercanda, soalnya. Bob, bercanda. Ya bisa. Ya. Itu kalau dalam kerjaan ya, ini kalau ini sambil sharing pengalaman ya, kalau dari aku ya Mas Rian ya. Boleh. Itu pasti ada bagian nggak sukanya begitu, pasti ada bagian yang nggak suka gitu. Tapi apakah di Mas Rian ini pekerjaan idealkah ini sebagai di prestasi junior Indonesia ini, atau ada bagian yang nggak sukanya, lalu mungkin nggak perlu diceritain ya bagian nggak sukanya apa, tapi ngandelnya gimana sih bagian yang nggak suka ini? Masa atau bener-bener ideal banget, suka semuanya bagus, semuanya suka begitu? Oke. Dalam pekerjaan ya pasti ada suka dukanya ya Chris, tetapi bukan berarti itu menjadi penghalang untuk kita tetap bertahan dalam pekerjaan itu, karena ya rasa tidak sukanya lebih besar, rasa tidak sukanya lebih kecil daripada rasa sukanya, jadi sukanya lebih gede gitu daripada tidak sukanya. Kalau selama ini yang membuat saya bertahan ya karena menurutku sih ini saat ini menjadi pekerjaan yang ideal untuk saya pribadi gitu Chris. Karena ya apa ya, karena saya seneng tuh ngajarin sesuatu, saya seneng belajar juga dari orang lain, saya seneng berdialog. Nah itu tuh pekerjaan-pekerjaan yang saat ini memfasilitasi ya pekerjaan yang ada di NGO ini yang saya lakukan sekarang ini gitu, pendampingan masyarakat dengan pendekatan coaching, kemudian kita juga melakukan community development ke masyarakat gitu. Nah itu senang saya gitu. Nah meskipun mungkin agak berat untuk saya sih, karena saya kan juga keluar kota nih ceritanya, saya kan dari Tulungagung Chris. Nah kemudian harus merantau ke Surabaya dan setiap weekend baru pulang, jadi ya yang mungkin challenging atau agak berat ya karena harus meninggalkan keluarga ya, kita bertemu hanya weekend aja gitu aja. Tapi secara pekerjaan sih overall saya menikmatinya gitu ya. Oke. Gitu Chris, atau Bobby mau tanya-tanya apa nih? Oh ya, aku mau tanya, kan namanya Bobby apa sih, kecil Bobby 5 tahun, kerja apa ya, paling cuma bantuin Chris ngomong-ngomong gini. Gak ada kerja. Nah, sekarang kan Bobby sedang buat konten nih, ngerjain sesuatu artinya. Oh gitu ya. Chris gak pernah bilang. Iya. Ini kan bekerja juga sebenarnya. Oh iya, kita bekerja ya. Bukannya kalau kerja di bawah tahun tidak dibolehkan ya? Bukan, ini beda cerita. Beda cerita. Bukan kerja gitu. Oke, tambah ngaco kamu. Nah, itu. Bobby kayaknya tadi mau tanya. Oh iya, aku mau tanya, kan kalau jauh dengan keluarga kan bisa dengan itu sosial media itu, bisa kabar-kabaran gitu. Kan itu sudah bisa mengurangi sedikit kerinduan dengan keluarga. Bahasamu tinggi sekali. Ya benar sih Bob. Jadi salah satu medium yang saat ini aku maksimalkan ya melalui platform video call gitu sih untuk mengobati rindu gitu. Tapi ya pasti beda lah ya, kalau kita ketemu langsung kan lebih enak gitu engage-nya, tapi kalau melalui genggam atau kita pakai video call ya kurang gitu. Meskipun ya itu menjadi hal yang bisa menjadi alternatif untuk kita komunikasi, terus bertemu, bertatap muka. Nah itu ya bisa aja sih. Oke, nah ini aku juga sambil share ya. Aku juga barusan ketemu sama orang kenalan gitu ya, Mas Rian. Aku tanya-tanya bahwa apa yang generasi agak muda sekarang atau kita sebut Gen Z ya, itu kebanyakan kerjanya itu cuma alasan pokoknya aku dapat uang begitu. Aku nggak peduli perusahaannya mau runtuh kah, mau bangkrut kah, pokoknya aku dapat duit begitu. Aku pokoknya pinginnya ya sudah kerja begitu. Apakah memang kerja yang tadi Mas Rian bilang ideal tadi ya, apakah itu memang harus alasan motivasi internal begitu, motivasi diri sendiri begitu? Bagaimana kalau kerjanya tidak suka sebenarnya, atau tujuannya alasannya cuma buat ngejar uang atau yang lain begitu, bukan dari benar-benar suka nih gitu? Mulai dari pendapatnya Mas Rian gimana? Oke. Ya, jadi kalau menurut pendapat Mas Rian, bagus banget pertanyaannya Chris. Menurut Mas Rian terkait dengan ada ya itu nggak semua gengsi ya, mungkin hanya bagian kecil saya rasa, tapi ya nggak tahu kalau itu memang dari hasil riset atau ketemu dari hasilnya bahwa gengsi lebih banyak, kerja itu hanya berpatok pada uang gitu. Nah
sebenarnya ya semua motif kita bekerja itu pasti uang, pasti uang gitu. Nah, sedangkan kita mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan minat kita atau kita happy mengerjakannya, ya mungkin itu bonus ya. Jadi awalnya ya pasti motifnya ya nggak langsung seneng dulu, maksudnya nggak langsung kita nyari pekerjaan yang kita seneng suka itu, ya kecil kemungkinannya ya pasti karena ya kita kerja itu untuk cari uang, untuk bertahan hidup, untuk aktualisasi diri, pasti ke sana gitu. Seseorang yang bekerja karena hanya mencari uang, ya nanti ada ininya sih menurutku, nanti takutku sih lebih ke hambar aja kalau cuma uang gitu. Ya akhirnya kita nggak bisa saling bersengkrama dengan sesama rekan kerja, kita nggak bisa menikmati pekerjaan gitu. Bahkan yang paling ekstrim kan mungkin kita akan gampang dibuat jenuh dengan pekerjaan sampai di titik resign gitu, atau nggak cocok gitu, merasa mau cari tempat lain gitu, karena merasa mungkin udah nggak cocok karena uangnya nggak nyampe gitu, nah atau gajinya ya nggak sesuai gitu. Nah ya itu sah saja, cuman ya yang membuat kita bertahan itu ya karena selain karena kita mendapatkan kompensasi, ya kedua adalah kita senang melakukannya gitu. Ibaratnya kalau kita senang pasti itu akan lebih bertahan ya, maksudnya lebih punya jangka panjang gitu, jadi punya kekuatan untuk kita terus di situ gitu. Jadi yang menjadi faktornya ya itu sih Chris. Jadi kalau kita senang ngelakuinnya pasti itu akan lebih berdampak ke ya kita akan bertahan di situ. Tapi kalau kita cuma berdasarkan uangnya aja, ya mungkin akan betah kalau uangnya itu stabil. Tapi kalau uangnya ternyata hasilnya atau gajinya stuck, ya pasti akan pindah. Nah itulah yang membuat nantinya stabilitas, lebih ke stabilitas sih, stabilitas dalam bekerja ya gitu. Itu aja sih, Chris. Oke, aku sih paham sih maksudnya Mas Rian. Bobby paham nggak? Enggak. kok enggak sih gitu. Ya aku kan bahasanya susah tadi. Ya nanti soalnya Bobby belum kerja sih. belum kerja kamu. Iya aku belum. Tapi katanya Mas Rian tadi bilang ini kerja tapi. Tambah bingung ya kita. Udah selesai deh. Oke. Nah, aku ada case satu lagi nih, Mas Rian. Dapat ininya nanti kerja tuh, Bob. Kalau nanti tuh bisa ngasihin dari konten kreator ini, kamu ngasihin satu, nah itu beli coklat sama Chris, nah itu loh. Harapanku aku cuma pengen gede, Mas Rian. Harapanku cuma pengen gede, Mas Rian. Iya, oke. Iya, kamu kecil terus soalnya. Jadi gini Mas Rian, aku ada case satu lagi nih. Ini kejadian nyata tapi bukan kisah nyata di FTV ya, bukan ya. Jadi kejadiannya gini, ada temanku itu dia cuma fokusnya ke jangka pendek aja. Jadi kesukaan atau kesenangan jangka pendek aja, nggak terlalu mikir jangka panjangnya. Contoh sederhananya adalah kalau punya kerjaan kayak project gitu ya, habis itu uangnya tuh nanti dipakai buat ngabisin buat jangka pendek, misalnya beli barang buat hobi misalnya begitu. Nggak ada yang disimpan atau nggak mikir jangka jauhnya. Pokoknya buat nanti nggak usah lah gitu. Tapi dia mikirnya selalu gitu. Uang ini bagaimana caranya harus dihabisin begitu. Jadi buat yang disukain dia gitu. Nah, nggak mikir jangka jauhnya gitu. Nah, dari Mas Rian selama kan tadi 5 tahun ya, mungkin ketemu yang coaching beberapa yang mungkin ada yang sepertinya atau mungkin nggak ada juga. Tapi dari Mas Rian sendiri gimana? Kalau cuma orang ini hanya fokusnya jangka pendek aja, kesukaan jangka pendek, nggak mikir jauhnya begitu. Oke, aku coba jawab ya, Chris. Ini perspektifku aja ya, nanti mungkin beda ya, biasalah ya. Jadi kalau perspektifku sendiri terkait dengan orang yang hanya kerja terus kemudian nyari duit itu nanti digunakan untuk dia beli sesuatu yang memang dia inginkan, dan biasanya mereka nyari pekerjaannya jangka pendek dan uangnya gede gitu ya. Kembali lagi ke tujuannya sih, tujuan dia bekerja. Kalau memang tujuan dia bekerja itu ya oke menurutku, maksudnya nggak masalah. Ya kalau berbicara soal mereka nggak ada tujuan, ya menurutku nggak. Mungkin mereka punya tujuannya cuman tujuan jangka pendek dan mereka membeli itu gitu. Nah baru akan muncul point of view lain kalau mereka dalam kondisi misalkan nih mereka harus bekerja yang bisa sustain, berkelanjutan, karena mereka mungkin akan nikah, mereka akan menghidupi anak orang gitu. Nah itu mungkin bisa menjadi point of view yang lain gitu. Tapi kalau mereka dalam posisi yang masih relatif muda dan tidak menanggung
apa-apa selain dirinya ya, dan jangka pendek ya sah-sah aja sebenarnya kayak gitu. Apalagi kalau mereka yang udah lahir dari keluarga orang tua yang mapan dan berkecukupan ya itu pasti nggak masalah sih. Tapi kalau orang tua berkekurangan, kemudian kita dalam posisi yang harus stabil secara ekonomi ya, berarti yang perlu dipertimbangkan hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Jadi harus berpikir tentang jangka panjang tentunya. Perannya itu berbeda. Kalau misalkan tadi ada case yang kata teman-temanmu yang cuma jangka pendek dan untuk beli sesuatu ya yang nggak masalah, mungkin memang orang tuanya punya atau ibaratnya dia cuma menanggung untuk hidupnya sendiri gitu. Tapi kalau bertanggung jawab untuk orang lain juga, misalkan keluarganya dia harus hidup dari dia, kemudian adiknya harus hidupi dia, sekolahin dia, nah ya pekerjaan yang jangka panjang jauh lebih penting menurutku daripada yang sekedar jangka pendek gitu. Kecuali misalkan memang short term proyek, sekali proyek berapa bulan udah dapat ratusan juta atau apa ya, saya nggak bisa ini ya, karena aku nggak pernah berada di posisi itu gitu. Jadi intinya sih tergantung dengan tujuan mereka itu bekerja apa gitu, dan mereka bekerja apa itu harus ada. Kalau memang jangka pendek ya dilihat kondisinya, kalau kondisinya memungkinkan ya silakan, tapi kalau nggak memungkinkan ya harus dipikir dua kali dong gitu. Kita nggak boleh egois atas dasar kesukaan doang dan kita udah capek-capek kerja masa untuk orang lain ya nggak boleh gitu. Kita harus sedikit ada wish lah kayak gitu ya. Oke, lumayan itu ya. Ini Tapi bukan soal menggurui ya, Chris, tapi ini perspektif aja. nggak apa-apa. Di sini kita juga bagian ngelempar bukan ngelempar, kita hanya bagian ngasih perspektif aja sebenarnya. Jadi ya benar atau enggaknya nanti kembali ke Sobat Boci, kepada pendengarnya. Iya, Pendengar semua. Terserah ya, Sobat Boci bisa menyimpulkan sendiri kan nantinya. Bisa. Biasanya gitu juga di podcast bahas. Oke. Tentang pekerjaan tergantung kondisi dan tergantung tanggungan sebenarnya yang punya beban yang kita punya. Tanggung jawab dia itu apa untuk personal diri dia aja atau juga ada variabel lain gitu yang harus dia emban dari pekerjaan itu gitu. Pertanyaan ultimate, pertanyaan yang pamungkas kurang lebih begitu ya istilahnya. Kalau misalnya kita hitung gini Mas, ke worst case senarionya. Jadi kita kasuskan gitu ya. Misalnya kayak kita hubungkan dengan yang sebelumnya tadi. Ada satu orang tidak suka terlalu suka dengan pekerjaan yang sekarang, kerjaan normalnya sekarang. Kerjaan yang menghasilkan dia uang yang cukup begitu. Lalu dia ingin memutuskan mengambil kerjaan lain yang disukainya, atau istilahnya adalah side hustle. Istilah lainnya itu bukan side job ya, tapi itu side hustle. Jadi side hustle itu bagi Sobat Boci yang nggak tahu, itu kerjaan sampingan yang lebih biasanya membahagiakan tapi tidak terlalu menghasilkan dibanding kerjaan yang pertama. Itu side hustle. Nah, jadi dia memutuskan itu side hustle dan dia menghadapi resesi ke depan. Begitu. Nah, itu kasus sikon terburuknya seperti itu. Dia pekerjaan tidak terlalu suka, dia tapi mencoba side hustle atau yang dia sukai meskipun tidak terlalu menghasilkan, lalu menghadapi resesi tahun depan. Nah, kalau dari pendapatnya Mas Rian sendiri dengan skenario seperti itu, bagaimana? Apakah harus realistiskah atau idealis atau dua-duanya? Kalau idealis maksudnya aku akan tinggalkan pekerjaanku, aku fokus ke side hustle-ku. Kalau realistik aku kubur mimpiku, aku fokus kerja pokoknya cuma buat dapat duit, buat survive aja kayak tadi Mas Rian bilang. Atau bisa dua-dua sebenarnya. Kalau dari pandangannya Mas Rian gimana? Kalau dari pandanganku sih kita bisa berjalan dua-duanya. Maksudnya itu kalau dikatakan side hustle ya karena ada sesuatu yang job utama kan, ada pekerjaan utama. Jadi dia nggak akan bernama side hustle kalau pekerjaan utamanya kamu cut gitu. Jadi ya pekerjaan utamanya ya itu gitu ya, side hustle saat ini misalkan kayak gitu. Ya menurutku jalan dua-duanya. Maksudnya kalau selama ini yang menghasilkan adalah bukan bidang pekerjaan yang kamu sukai, tapi kamu bisa dan kamu dibayar akan itu, lakukan gitu. Karena apa ya? Kamu melakukan itu karena mungkin kamu melakukan pekerjaan yang menurut kamu suka itu mungkin karena ya kamu belum nikmatinya aja, atau emang kamu nggak suka tapi kenapa dikerjain ya, ada sesuatu berarti kan yang kamu kejar. Apa itu ya, mungkin kebutuhan hidup, mungkin ada tujuan finansial tertentu. Nah ya itu aja yang dipegangkan gitu. Untuk side hustle ya tetap dikerjain karena itu kan bagian dari rilis kamu, menyukai sesuatu, kamu ingin melakukan sesuatu. Nah itu dilakukan aja, di situ nggak apa-apa gitu. Menurutku sih tetap jalan dua-duanya. Artinya untuk menghadapi resesi itu kan masih berkemungkinan ya kita melakukan aja yang menurut kita
saat ini bisa kita lakuin sambil ngisi waktu dan menghasilkan. Poinnya ke sana. Jadi kita harus memanfaatkan waktu, harus menghasilkan, kita bertumbuh secara secara skill, perspektif dan lain-lain itu ya. Nah, itu yang jadi pegangan gitu. Tapi kalau misalkan sedasar ini buang-buang waktu sebagainya ya fokus aja ke pekerjaan yang mungkin belum kamu suka itu, tapi menghasilkan ya itu aja yang dikembangin gitu. Siapa tahu dari keterampilan sedasar yang kamu miliki bisa juga berdampak ke pekerjaan utama gitu sih. Jadi intinya semua jalan bareng kalau bisa ya dilakukan, silakan bisa ya. Karena itu selama sama-sama bisa mengisi kesenanganmu dan mengisi kebutuhanmu. Dan untuk menghadapi resesi, kita nggak perlu khawatir terlalu berlebihan menurutku. Karena akan selalu ada tentang spirit kolektif. Maksudnya itu tidak kita aja yang mengalami. Pasti akan ada selalu ada solusi kolektif yang diberikan oleh kita sebagai warga negara atau sebagai bangsa atau sebagai warga masyarakat sekitar. Ya kita akan mencari solusinya pasti gitu. Kita tahu juga pernah melewati fase yang berat waktu COVID ya. Kita cukup bisa, artinya meskipun ya banyak usaha yang tutup dan lain-lain, tapi toh kita tetap selalu bisa mencari solusi atas itu gitu. Ya mungkin kalau memang terjadi ya kau nggak bisa bayangin aja, tapi setidaknya kita nggak perlu terlalu takut apa yang menjadi pijakanmu saat ini atau apa menjadi kesukaanmu dan apa yang kau butuhkan saat ini ya itu yang harus dilakukan. Gitu Chris. Oke. Jadi jalanin aja dua-dua gitu, lakukan yang disuka. Nangkep poinnya. Oh ya mas, sebenarnya itu ceritanya Chris sendiri tuh, curhatnya Chris itu. Kenapa kok kamu bocorin ya? Tapi ada benernya sih Bobby tadi ceritakan. Oh ya kan ngaku kan dia. Iya, ngaku. Itu cerita aku tadi. Gitu. Oke. Nah. Ya, aku udah bisa nebak ini ceritanya Chris nih pasti ya Bob ya. Oh iya betul. Nah, oke. Aku sendiri. Oh ya jangan ditutup dulu, mau tutup kan? Iya, aku mau tutup. Oh jangan lah, gak sopan kita kok tanya banyak-banyak. Mas Rian gak boleh kasih kesempatan balik tanya kita. Mas Rian dong tanya kita gimana? Enggak, aku boleh tanya nih ke kalian berdua. Ya boleh. Apa sih impian kalian, impian terdekat ini ya dari konten Bobby and Chris? Itu apa impiannya dari konten Bobby and Chris ini gitu? Impian terdekat gitu atau milestone terdekat ini misalkan ya mungkin 1 tahun ke depan ini mungkin masuk 2023 ini apa sebenarnya milestone yang akan ingin dicapai oleh kalian berdua? Oh gitu ya. Chris aja deh, aku belum ada gambaran. Iya, aku aja. Sama Chris. Kalau dari aku ya itu planningnya ke depan itu sebenarnya sih mau masuk ke agency sebenarnya sih. Podcast network begitu, podcast network itu karena bukan sombong ya, tapi maksudnya kita kita ini punya karakter khusus yang sebenarnya menarik loh untuk bisa ditawarkan ke yang lain begitu. Jadi sebenarnya bisa dilirik nih gitu ya. Ini kok promosi diri sendiri. Ya gak apa-apa kan. Iya habis. Ayo aku lanjut ya. Ya. Nah, jadi tentang pinginnya masuk ke agency karena bukan masalah uang sebenarnya Mas ya utamanya ya, tapi pingin maksudnya lebih dalam manajemen sehingga itu bisa diatur begitu, bisa lebih terprofesional lah, bisa diperbaiki lebih profesional. Karena yang aku lihat dari beberapa podcast itu masuk ke agency atau kita istilah bilangnya podcast network istilahnya itu. Jadi masuk ke situ supaya bisa lebih termanage dengan baik begitu. Jadi bisa diperbaiki. Karena kalau dengar suara temen ya, suara orang ya, memang kita oke deh, tapi kan belum tahu bisa dipercaya yang mana begitu kan. Dan bisa dilakukan yang mana gitu kan. Begitu. Oke gimana maksudnya? Saran temen oke itu? Nah, jadi kan dalam arti kan kita nggak bisa dengar semua saran temen kan gitu ya. Kalau misalnya mau mengerjakan seperti podcast ini kan gitu. Karena nanti mengaruhi spiritnya kita atau mempengaruhi ciri khasnya dari kita begitu. Kalau misalnya kita dengerin semua orang gitu kan. Nah, makanya perlu yang belajar dari yang profesional begitu. Salah satunya ya podcast network tadi Mas. Belajar di situ. Jadi tujuannya masuk ke sana itu ya bukan tujuan utamanya bukan revenue, tapi lebih ke meskipun bisa juga ngasih revenue juga ada, tapi masuk pemasukan juga. Iya. Ya menghadapi resesi. Jangan diulangin lagi resesinya, gitu loh. Jelasin dulu dong. Kamu kok takut sekali resesi?
Iya katanya gitu. Aku percaya Pak Jokowi. Aduh, jangan politik dong ke sini. Aduh. Jadi apa? Kalau dari aku sih pingin apa di belajar untuk itu sih. Karena dari agensi, dari podcast network pasti akan diarahkan juga dengan mereka lebih profesionalnya dan apa gitu. Sambil belajar juga pelan-pelan ya dari teman-teman podcaster lain juga begitu. Jadi pinginnya sih pingin network gitu. Terakhir deh, Mas Rian bisa sebagai penutup ya kasih saran bagaimana untuk menyukai pekerjaan dan senang mengerjakannya, atau istilahnya apa, Bobby? Oh, itu love you do dan do you love. Kayak gitulah. Pinter bahasa Inggris ya menang ini si Bobby ini. Oke. Makasih. Kenapa Chris? Bagaimana kita bisa mencintai pekerjaan kita? Bisa menyukai pekerjaan kita dan kita juga senang mengerjakannya. Ya, oke. Ya kalau saranku sih sebenarnya kalian sudah tahu ya, teman-teman itu kalau misalkan kalian sedang mau bekerja atau kalian mau melakukan sesuatu, ya lakukan aja yang kalian senangi itu gitu. Misalkan dengan konsisten tentunya itu. Tapi kalau misalnya kalian kerja ini ada dua part ya. Kalau bekerja ya kalian harus tahu sebenarnya kalian itu apa, atau kalian itu lebih kemana bakatnya, minatnya tuh kalian harus clear. Karena itu yang nanti menjaga stabilitas semangat kalian dalam bekerja di situ. Tapi kalau kalian sedang merintis sebuah karya atau kalian ingin melahirkan sebuah konten tertentu gitu ya konsisten aja melakukannya gitu. Maksudnya kalau itu kalian cintai ya konsisten aja, karena konsisten pasti selalu akan menghasilkan hal yang nggak pernah kita duga sebelumnya gitu. Nah, terus bagaimana bisa menyukai dan bisa mengerjakannya dengan akhirnya suka ya itu peristiwa yang tidak bisa instan ya kadang harus dipaksa, kadang harus kita mau nggak mau harus dilakukan gitu sampai di titik kita ya benar-benar sudah terbiasa suka ya pasti kita akan lebih bisa menjalaninya gitu sih Chris. Jadi intinya tidak ada sesuatu itu yang tiba-tiba, semua butuh butuh uji coba, semua butuh proses ya. Seperti banyak orang katakan ya memang itu proses itu sudah nggak bisa diapa-apain, dikhianatin apa nggak bisa tuh, meskipun kita belum mencapai suatu tujuan tertentu atau misalkan katanya gagal ya kegagalan kita tuh selalu menjadi momentum terbaik untuk kita belajar. Jadi tidak ada yang merugi dari kita dalam berproses. Itu kalau dari aku, Chris dan Bobby. Proses ya, jadi ya kuncinya tadi tentang di proses ya Sobat Boci. Bagaimana berproses dengan baik begitu. Oke. Dari Bobby apa lagi? Oh ya itu Mas, terima kasih dan salam buat keluarga. Pakai acara begitu. Pokoknya gitu lah. Sama-sama. Oke gitu. Jadi aku tutup dulu. Tadi Bobby sudah bilang terima kasih, aku belum. Jadi makasih ya Mas Rian ya. Jadi mungkin kedepannya akan diganggu-ganggu lagi sama Bobby ya. Wah, aku yang ganggu loh. Kamu kan. Enggak lah ya, kamu yang enggak rese soalnya. Ya maaf Mas Rian, kadang-kadang begitu. Bukan kadang mah, sering kamu gitu. Ya sudah. Oke deh. Thank you Mas Rian. Oke. Thank you Chris and Bob. Gimana menurut kalian? Seru kan pembahasannya? Semoga bermanfaat dan pastinya memberi dampak bahwa kita harus menyukai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan yang kita sukai supaya lebih produktif dan lebih semangat. Share juga episode kali ini ke sobat-sobat Boci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Boci juga bisa request kira-kira mau terus kembangkan potensi diri kamu.